crossfire. It's caught in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang mata kuliah manajemen risiko. Oke. Saya akan menjelaskan tentang konteks. Konteks adalah lingkungan di mana organisasi berurusan untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Jadi penetapan konteks berkaitan dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lainnya yang berhubungan dengan pengolahan risiko. Menunjukkan atau berkaitan dengan permasalahan yang ada yang akan dikelola di lingkungan perusahaan dari lingkungan eksternal ataupun internal. Oke. Untuk menetapkan manajemen risiko, apa yang akan kita pakai pada saat melakukan penyelesaian pada saat ada trouble atau masalah di kemudian hari. Oke. Konteks dari manajemen risiko harus tetap dari pemahaman lingkungan eksternal dan internal, di mana organisasi berdiri harus mencerminkan lingkungan yang berkarakteristik eksternal, maka kita akan mengetahui langkah apa saja yang akan kita ambil apabila muncul risiko di kemudian hari. Oke. Contoh konteks eksternal ada beberapa contoh, yaitu faktor sosial, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, lingkungan, faktor alam, tren utama yang mempengaruhi organisasi. Oke. Jadi jelas di faktor eksternal, ekososbud, ekonomi, sosial, dan kebudayaan itu sangat berpengaruh. Oke. Itu contoh di konteks eksternal. Sedangkan di konteks internal itu sendiri terdiri dari visi, misi, nilai, tata kelola, struktur, organisasi, peran, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahami semua konteks yang ada, internal maupun di eksternal. Karena pada saat kita sudah memahami konteks-konteks tersebut, pada suatu saat kita akan membangun sebuah organisasi, kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalah yang akan muncul di kemudian hari. Maka dari itu, pemahaman ataupun analisa kita tentang konteks internal ataupun eksternal harus betul-betul kita pelajari terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman COVID-19 di perusahaan. Apabila terjadi, kita tidak menutup kemungkinan pada saat COVID seperti ini memang banyak perusahaan yang gulung tikar ataupun bangkrut. Maka dari itu, kita sebagai seorang manajer harus bisa memanage bagaimana caranya perusahaan kita tetap survive pada saat company ini ya. Strategi saya yang akan saya ambil pada saat kita menghadapi ancaman ini, yang pertama, saya akan selalu menjaga hubungan baik dengan klien atau customer kita. Dengan menjaga hubungan baik antara komunikasi dan lain sebagainya, silaturahmi kita tetap dijaga, insya Allah sudah dapat dipastikan pelanggan kita akan tetap menggunakan jasa penginapan atau hotel kita dan pariwisata kita atau perusahaan kita. Yang kedua, promosi yang tepat. Dalam artian seperti ini, promosi yang tepat dalam hal promosi, yang mana pada saat pandemi ini apa yang harus kita promosikan, ya kan? Promosi apa saja sih yang kita harus pahami untuk dalam kondisi seperti ini, ya? Kita harus benar-benar memahami promosi kita itu mengarahnya kemana. Yang ketiga, metode pemasaran yang kreatif. Dalam artian metode pemasaran yang kreatif ini dengan cara membuat video, parodi, atau apalah itu yang bisa menarik minat pelanggan, ataupun yang membuat pelanggan itu pengen tahu apa sih iklan dari perusahaan apa sih ini, seperti itu.
Jadi kita harus membuat konten-konten yang kreatif. Yang keempat adalah kelola keuangan bisnis dengan baik ya. Di masa pandemi seperti ini orang banyak save dana, banyak orang yang tidak mengeluarkan dananya karena apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup ke depannya. Maka dari itu perusahaan pun harus benar-benar bisa memanage keuangannya sedemikian rupa, cost down demikian rupa untuk bisa survive dan bertahan pada saat pandemi seperti ini. Harus terus pantang menyerah, optimis kita semua dapat melewati pandemi ini dengan baik, selamat semuanya, tidak ada yang bermasalah sedikit pun. Dan yang selanjutnya kita harus tetap promosi ya. Yang paling utama itu promosi pada saat seperti ini, meyakinkan bahwa kepada customer kita atau pelanggan kita bahwasannya hotel ataupun pariwisata kita aman dari serangan COVID-19 dengan cara tetap terus menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan kita harus menambahkan apa saja yang perlu untuk kita terapkan di perusahaan kita agar customer yakin bahwa hotel kita ataupun perusahaan kita yakin terbebas dari COVID-19, 100% bebas dari COVID-19, sehingga customer tidak ragu lagi untuk datang ke hotel kita ataupun perusahaan kita. Dan selanjutnya era 4.0, menurut saya era 4.0 itu sangat berpengaruh kepada keberlangsungan karyawan di Indonesia ya. Karena apa? Karena dengan era 4.0 ini semua hal-hal sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia dapat digantikan oleh robot. Sedangkan setiap tahunnya kelulusan atau tenaga kerja di Indonesia banyak yang baru yang sangat membutuhkan pekerjaan. Akan tetapi dengan 4.0 tersebut, pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia dapat digantikan dengan robot. Lalu manusia kerja apa? Seperti itu. Menurut saya itu mengancam ya. Walaupun tidak mungkin, saya ambil contoh produksi misal di land atau apa ya. Misalkan produksi apalah gitu yang biasa dikerjakan oleh 4 orang, ini bisa jadi dikerjakan oleh 1 orang karena bisa dikerjakan oleh robot. Yang mana robot itu paling di satu operator, untuk satu shift itu satu operator yang memfungsikan robot tersebut. Nah mungkin dari daerah 4.0 ini kita harus support pemerintah untuk terus membangun UMKM, terus memberikan modal untuk UMKM agar semua rakyat Indonesia tidak tergantung lagi kepada pabrik ataupun perusahaan, sehingga mereka bisa membangun perusahaannya sendiri tanpa bergantungan dengan perusahaan orang lain ya. Mungkin untuk di sisi pengusaha 4.0 itu sangat menguntungkan bagi mereka. Karena apa? Satu, human errornya itu jarang. Mungkin kalau untuk robot sudah disetting sedemikian rupa, jadi untuk nilai NG ataupun loss barang itu mungkin bisa sedikit lebih cepat tepat waktu untuk produksinya, lebih cepat juga kemungkinan ya, lebih cepat juga seperti itu, karena memang mesin ya disetting oleh teknologi yang sedemikian rupa bisa menghasilkan produk yang tepat waktu sesuai dengan keinginan pengusaha seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya khususnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepat teratasi dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.